dahulu. Yang pertama, lapisan dari testis yang bagian paling luar ini, kita bisa melihat ada lapisan yang dia berbulu. Ini dinamakan skrotum. Oke, betul, ini adalah dinamakan skrotum. Lalu habis itu di profunda dari skrotum kita bisa melihat lapisan yang mana yang dinamakan tunika dartos. Oke, tunika dartos ini dia tersusun oleh muskulus. Jadi dia fungsinya buat mengarutkan dari skrotum ini sendiri. Oke. Terus habis itu selanjutnya di sini kita bisa melihat bentukan dari tunika vaginalis. Ini ya tunika vaginalis yang mana dia bisa dipisahkan langsung oleh testisnya. Oke, dan lapisan terakhir yang mana dia melekat langsung sama bentukan dari testis yang ini adalah lapisan yang dinamakan tunika albuginea. Oke, jadi ada 4 tadi lapisannya. Yang pertama yang dia ada kulitnya juga ada rambut-rambutnya ini dinamakan skrotum. Oke, benar. Terus habis itu profunda dari skrotum ada tunika dartos. Tunika dartos. Lalu ini lapisan selanjutnya ada tunika vaginalis dan juga yang terakhir ada tunika albuginea. Oke, betul, itu buat lapisan-lapisannya. Oke, terus habis itu kita lanjut ke saluran yang ada di testis ini sendiri. Jadi spermatozoa itu nanti pertama kali akan disalurkan ke bentukan yang ada di bagian dorsal ini yang dia membulat, dinamakan kaput epididymis. Oke, ini semuanya yang membulat ini adalah kaput epididymis. Terus habis itu kalian bisa melihat kalau misalkan udah ada yang menyempit. Nah, penyempitannya semuanya ini yang dia melekat sama badannya dari testisnya ini dinamakan corpus epididymis. Oke, ini bentukan dari corpus epididymis. Terus habis itu selanjutnya yang paling ventral yang di sini ini dinamakan cauda epididymis. Jadi perjalanannya pertama kali penempatan pertama kali ditangkap pertama kali oleh kaput epididymis. Terus habis itu dimatangkan di sepanjang korpus dan juga pematangan utamanya ada di cauda epididymis gitu ya. Jadi perjalanannya dari pertama kaput, terus habis itu korpus dan yang terakhir ada cauda. Oke, betul. Lalu selanjutnya di sini kita juga bisa melihat saluran yang dia berjalan berdampingan sama korpus dari epididymis yang ini adalah ductus deferens. Oke, ini ya ductus deferens. Oke, terus habis itu di bagian kita bahas yang di bagian dorsalnya dari testis ini sendiri. Kita bisa melihat ada anyaman-anyaman dari vena, pembuluh darah. Ini dinamakan plexus pampiniformis. Oke, benar. Jadi ini adalah plexus pampiniformis. Lalu bentukan dari plexus pampiniformis jika dia berjalan bersamaan sama si ductus deferens di sini semuanya dinamakan chorda spermatica. Yang mana chorda spermatica itu dia tersusun yang pertama di sini ini ada ductus deferens. Terus habis itu di dalam sini semuanya ada arteri, vena dan juga nervus spermatica atau arteri, vena, nervus testicularis. Oke, betul. Jadi kalau misalkan itu kenapa namanya atau karena dulu tuh kita manggilnya spermatica, tapi ada pembaruan jadi testicularis. Tuh. Oke, ini buat yang di testis. Dari sini sebelum aku lanjut ke penis ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Yang mana? Kemarin prepusi sama Kak Vito, itu yang tunika vaginalis sama tunika albuginea itu sebenarnya ada saling berdempatan gitu ya. Oke. Jadi aku tuh kemarin ngelihat preparat yang kelihatan. Jadi si tunika vaginalis itu dia terdiri dari 2 pars. Ada pars visceralis sama pars parietalis. Tapi kalau misalkan yang di sini yang dia bisa kelepas banget ini yang pars parietalisnya. Nah, pars visceralisnya itu yang dia menempel berlekatan sama tunika albuginea. Itu. Tapi kalau misalkan kita di praktikum ini kita jawabannya yang ini adalah yang tunika albuginea aja gitu. Tapi padahal aslinya kalau misalkan di teori ya itu tunika vaginalis ada 2 pars, pars visceralis sama pars parietalis gitu. Oke ya, itu udah clear. Oke, gitu aku bisa lanjut ke bentukan selanjutnya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Baik, terus habis itu kita selanjutnya akan berlanjut ke organ kopulatori atau ejakulasinya dari hewan jantan ini sendiri yang diperankan oleh penis. Nah, penis ini dia tersusun oleh 3 bagian. Yang pertama yang di daerah dekatnya sama di sini ini kan ada os pelvis, ada kapum pelvis. Yang melekat langsung di sini ini ada bentukan dari radix penis. Benar, ini adalah radix penisnya.
Terus habis itu ke kranial kita bisa ngelihat ada bentukan flexura ini, bentukan kayak X gini. S. Nah, ini ada bentukan dari sepanjang ini ini adalah korpus dari os penis. Jadi, korpus dari penis. Namanya korpus penis. Oke. Nah, di korpus penis ini dia itu ada bentukan nih, suatu bentukan yang dia bentukannya S seperti ini. Nah, bentukan S-nya ini dinamakan flexura sigmoidea penis. Oke. Jadi flexura sigmoidea penis ini kalau misalkan hewannya lagi kayak kopulasi atau lagi masa perkawinan, nanti kan dia bakal menjulur gitu, bakal memanjang. Nah, nanti flexuranya ini hilang, jadi kayak udah lurus gitu semuanya, nggak ada flexura. Jadi kayak kalau misalkan ini normalnya, jadi kayak nggak masa kawin itu dia bentukannya S kayak gini. Kalau misalkan dia lagi kawin, dia akan memanjang, jadi flexuranya hilang gitu. Nah, ada yang tahu nggak kalau misalkan tipe dari penisnya di hewan kambing tipenya apa? Fibroelastis. Oke, bener, tipenya fibroelastis. Terus habis itu ada lagi tipe satu lagi, tapi bukan di hewan kambing. Di hewan kambing namanya Muskulo apa? ini muskulo yang ini. Primata ya, Pak? Yang primata itu kan? Vaskular. Jadi kalau misalkan nanti kan di hewan selain kambing ya, itu dia kalau misalkan dipelajari nanti di histologi, itu nanti ada bentukan yang dinamakan corpus cavernosum. Nanti itu dia tersusunnya oleh pembuluh darah. Jadi kalau misalkan lagi ereksi kayak gitu, nanti dia bakal keisi sama pembuluh darah. Jadi yang bisa menyebabkan dia ereksi kayak gitu ya. Itu namanya apa? Corpus cavernosum. Nah, tapi nama tipenya itu vaskular. Kemarin dijelasin kayak gimana tuh? Kaf itu biasanya namanya muskulo apa? Ada muskulonya gitu. Oke. Lupa nama. Yes, oke. Kalau gitu dulu ya. Jadi dia ada tipe satu lagi yang dia ada bakal keisi sama pembuluh darah. Oke. Kambing sama sapi beda, Pak? Tipe ini. Sama. Oh, sama. Sama. Jadi dia yang fibroelastis. Oke, kita lanjutin dulu. Tadi habis dari flexura sigmoidea penis, kita lanjut ke bagian paling kranial. Kita bisa ngelihat kayak bentukan helm kayak gitu ya. Nih, ada helmetnya. Dinamakan glans. Oke, ini ada glans penisnya. Di glans penis ini kita bisa ngelihat ada bentukan kayak kecambah ini. Kecambahnya dinamakan prosesus ureteralis, yang mana nanti dia akan membantu buat perkemihan, atau dia nanti bakal yang mengeluarkan dari urin. Oke, lalu selanjutnya buat vaskularisasi dari penis ini sendiri, ini diperankan oleh arteri. Ini yang dia warna merah, ini dinamakan arteri dorsalis penis. Namanya dorsalis penis karena dia berada di bagian dorsal dari penis. Sesimpel itu. Oke, lalu selanjutnya penis itu akan tertutupi atau dilingkupi oleh suatu kulit. Yang ini kulitnya kulit dari penis dinamakan preputium. Preputium dimasukin ke testis, bukan di penis. Oh iya dah. Mungkin karena luar, Pak. Oh iya dah. Oke, itu harusnya harusnya di penis ya. Preputium, preputium harusnya di penis. Benar, kulit yang melapisi penis. Kalau misalkan kulit yang melapisi testis itu tadi yang skrotum. Oke, kayak begitu. Dorsalis penis cabang dari apa, Pak? Cabang dari? Arteri? Iya, masih ingat nggak? Arteri iliaka? Eksternal. Eksternal, internal. Internal. Betul. Oke, kayak gitu buat yang di hewan jantan. Sebelum aku lanjut, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Oh iya, betul. Oke, jadi si flexura sigmoidea penis kalau misalkan dia memanjang itu kan nanti dia bentukannya lurus. Nah, buat diretraksi kembali atau ditarik kembali itu diperankan oleh suatu muskulus yang di sini. Jadi dinamakan muskulus retractor. Jadi dia ada dua, yang ini dan juga ini. Sepasang. Oke. Hilang, lurus, jadi lurus. Jadi gak ada namanya. Udah ada namanya. Jadi udah lurus semuanya kayak gitu. Udah itu korpus penis. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi, guys? Aman? Oke, baik. Kita lanjutkan ke organ reproduksi dari hewan betina. Oke.
Jadi ini adalah organ reproduksi dari hewan betina. Kita bisa melihat kalau misalkan dia di paling kaudalnya, kita bisa melihat ada suatu lubang dan juga ada ini lubang dan juga ada bibirnya. Nah, lubangnya dinamakan vagina. Lubangnya dinamakan vagina. Sedangkan kalau misalkan bibirnya atau dinding-dindingnya di sini ini dinamakan vulva. Oke, jadi kalau misalkan ditunjuk di sini itu ini vagina. Kalau misalkan ditunjuk di pinggir-pinggir di sini, di lateralnya ini adalah vulva. Oke, terus habis itu kita bisa melihat satu lubang lagi yang dia kecil, dia berada di bagian ventral. Yang ini nih dinamakan uretra. Ini kecil banget ya guys. Kalau misalkan mau ngelihat, kecil sekali. Kecil sekali di ventral. Oke. Jadi kalau rektum maksudnya ke vaginanya yang atas. Rektum. Kok rektum? Apa sih? Sorry. Uretra. Rektal beda meneh, Bu. Maksudnya tangan, sapi lah. Oh, kalau misalkan mau ngerektal itu masukinnya di rektum. Tapi kalau misalkan jarum IB-nya masukinnya di vagina sini. Di vulva, enggak di tengah ya, di vaginanya. Jadi tanganmu masuknya di rektum buat ngeraba-raba dari cervix uteri. Nanti ganmu itu dimasukin dari vagina sini. Sampai kamu kerasa, kan cervixnya kerasa tuh, ada tulang rawannya. Nanti kalau misalkan ganmu disuntikinnya di cervix uterinya itu. Jadi itu lubang empuknya mana Kak? Di sini. Gak di sini, gak di cervix di sini. Atasnya vagina. Di atasnya vagina. Oh, Di bagian dorsalnya dari vagina. Oke ya, gitu ya buat IB. Oke, aku lanjutkan terlebih dahulu. Jadi kita berlanjut nih ke kranial dari bentukan vagina dan juga vulva. Kita bisa melihat ada bentukan tulang rawan yang kalau misalkan kita raba tuh keras. Ini ada bentukan dari cervix uteri. Jadi dia tersusunnya oleh kayak cincin tulang rawan gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian pegang itu dia keras. Oke. Terus habis itu selanjutnya ke kranial lagi, kita bisa ngelihat yang ini. Ini aslinya nggak kepotong ya, tapi ini kayak kesalahan pas preparir, jadi dia kepotong. Yang ini adalah bentukan dari corpus uteri. Jadi cervix itu lehernya, terus habis itu corpus itu badannya dari uterus. Oke? Terus habis itu lanjut ke kranial. Nah, korpus dari uterinya ini akan bercabang menjadi bentukan tanduk. Ada dua, ada dexter maupun sinister. Di sini ini ada bentukan dari cornua uteri. Oke. Jadi tadi perjalanannya pertama ada cervix uteri. Terus habis itu ada corpus uteri. Dan yang terakhir ini ada cornua uteri. Oke, itu bagian dari uterus. Terus habis itu selanjutnya kita akan melihat ada sebuah saluran yang dia berkelok-kelok dan juga kecil. Aku ada bawa satu lagi kan. Nah, kalian bisa melihat kalau misalkan udah ada penyempitan dari salurannya ini yang kecil. Yang kecil ini yang aku pegang di tangan kananku. Tuba fallopi. Nah, yang ini adalah bentukan dari tuba fallopi. Jadi batasnya itu yang dia pokok yang udah mengecil itu adalah bentukan dari tuba fallopi-nya. Oke. Ini kan masih gede yang di sini. Terus habis itu udah mengecil yang di sini. Ini ada bentukan dari tuba fallopi-nya. Oke, kayak gitu. Kalau misalkan ditunjuk tuh biasanya dipelunter-pelunterin sih tuba fallopi-nya. Kecil pokoknya. Nah, terus habis itu ini kan kalian bisa ngelihat kalau misalkan dia melungker, ini masih bentukan dari tuba fallopi. Nah, di ujung dari tuba fallopi yang dia deket sama bentukan ovarium, kita bisa melihat ada tuba fallopi yang dia menjari. Bentukannya kayak bunga yang dia sangat amat kecil sekali ini. Nih, kalian bisa melihat terus ada yang menjari membunga ini. Ini ada bentukan dari fimbrenya. Nah, ini sangat amat kecil sekali ini. Yang ini. Itu satu lapisan aja Pak. Menjadi kayak gitu. Menjadinya itu fimbrenya. Jadi nanti dia yang fungsinya buat menangkap pertama kali dari ovum. Kalau misalkan habis ovulasi itu ditangkapnya oleh fimbre. Betul. Lalu habis itu selanjutnya ini ada yang organ yang dia utama yang dia bakal menghasilkan ovum. Ini ada bentukan dari ovarium yang ini, yang aku tunjuk ini kecil sekali. Oke? Manusia sekecil itu enggak Kak? Apa? Manusia sekecil itu Enggak. Ini kan kita beli kambingnya masih kecil. Jadi ini juga kayak menyesuaikan gitu karena dia kecil juga ininya kecil gitu.
Oke, terus habis itu kita akan bahas mengenai penggantungnya ya. Penggantung dari organ repro ini. Yang pertama ada 3. Yang pertama yang paling gampang terlebih dahulu yang dia akan menggantung dari uterus. Yang ini dinamakan mesometrium. Oke, mesometrium. Ini ada lapisan gitu kan. Ini ada mesometrium. Lalu habis itu selanjutnya yang dia pasti nanti akan menggantung dari tuba falopii yang di sini. Ini adalah bentukan dari mesosalving. Mesosalving. Kenapa namanya salving? Karena mesosalving itu salving itu nama lainnya dari tuba falopii. Jadi nama lain tuba falopii itu banyak. Tuba falopii, fallopian duct, terus habis itu oviduct, terus habis itu salving. Nah, di sini namanya makanya mesosalving. Lalu habis itu terakhir selanjutnya yang ini aku akan pisahkan, aku akan lihatkan yang lebih jelas sedikit. Oke, ini. Takut copot. Yang nanti dia akan menggantung dari ovarium. Oke. Di sini kalian bisa melihat kalau misalkan ada jaringan kecil. Jaringan nanti dia akan menggantung dari ovarium. Ini dinamakan mesovarium. Enggak kena ke itu kok. Di sini. Jadi kayak aku coba bentangin ya. Enggak gabung sama yang sama ovarium. ini loh, ini. Nih. Yang ini mesosalving, yang ini mesovarium. Enggak ada ovarium aja, yang dia menggantung ovarium ini. Kelihatan nggak sih? Nih. Ini yang tak pegang di kanan, ini yang mesosalving, yang ini, yang dia ada jaringannya ini, yang ini mesovarium. Yang ini. Ini yang mesosalving yang tak gerak-gerakin, yang ini yang mesovarium. Oke, kelihatan ya bedanya? Oke, terus habis itu kita akan berlanjut buat ngebahas mengenai vaskularisasi. Oke, vaskularisasinya ada 2. Yang pertama, yang dia bakal ngevaskularisasi bentukan dari ovarium ini, yang dia melungker-melungker ini dinamakan arteri ovarika, yang mana merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Oke, betul. Dan yang kedua, yang di sini, yang dia akan ngevaskularisasi dari uterus dinamakan arteri uterina mediana, yang cabangnya merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Oke, terus habis itu belum selesai, kita lanjut ke bagian ventralnya. Nah, di ventral ini kita bisa melihat ada bentukan yang dia bentukannya kayak kandung gitu ya. Ini, kalau misalkan yang jelasnya ini. Di bagian ventral dari uterus, di sini kita bisa melihat bentukan dari vesika urinaria, yang mana nanti dia akan menampung dari bentukan urin. Ini kalau misalkan keisi. Iya. Pipis. Aku pernah ngebuka kok. Keluar gitu airnya. Enggak bau. Lebih bauan formalin ya. Ini ya, kalau misalkan keisi kayak gini. Jadi dia menggelembung, membulat gitu kayak balon. Itu keisi tadi Kak? Keisi. Belum, ini masih ada. Kalau misalkan di hewan, di kucing itu bisa dipalpasi. Kalian pernah yang fisio nggak? Itu kan bisa di bagian sesikanya kerasa bulat, mendol gitu. Enggak, yang ini enggak. Malaysia kerasa tangannya Kak? Di sini katanya. Enggak sih, aku nggak pernah ngerasa sih. Oke, ini ya dari vesika urinaria. Terus habis itu kita ada ngelihat saluran yang mana nanti dia akan bermuara ke vesika urinaria yang berasal dari ginjal. Yang ini dan juga ini dinamakan yang ini sama yang ini dinamakan ureter. Ada nggak ya di sini ya, Sian? Nggak ada ginjalnya diambil. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi yang satu ini ada 2 ginjal. Ya ini nih vesika urinaria nanti dia bermuaranya ke si ini. Vesika urinaria.
Sini si ureter, yang ini bermuaranya ke vesika urinaria. Sudah, itu apa? Itu arteri sayang. Enggak, tapi kita nggak ngidentifikasi buat arteri di vesika urinaria. Arteri renalis. Kok ya renalis tiba-tiba? Ada tapi harusnya, tapi kita nggak identifikasi ngasih nama gitu. Nanti bisa dicari di atlas sih. Malas. Kalau mau tak cariin sih tak cariin ya di sini. Jangan nambah lagi. Oke, yaudah itu ya buat vesika urinaria. Terus habis itu dari vesika urinaria akan dilanjutkan ke bentukan ureter yang tadi dia berada di bagian ventral dari uretra yang berada di bagian ventral dari vagina. Gitu ya. Kalau uterus itu tunjuknya gimana Kak? Uterus yang tadi ada bagian-bagiannya ya, ada cervix uteri. Terus habis itu semuanya. Cervix, corpus, cornua. Iya, itu semuanya bagian dari uterus, tapi kita identifikasiin lagi buat tempat-tempatnya. Jadi yang tadi cervix, yang dia ada bentukan cincin tulang rawan. Terus habis itu corpus badannya, sama cornua yaitu tanduknya. Jadi nanti kemungkinan nggak ditanyakan Video itu kan Ditanyain buat langsung ke sini. Kalau misalkan kamu ditunjuk di sini langsung cornua. Kalau misalkan ditunjuk di sini langsung corpus. Bagian-bagiannya aja langsung ditunjuk. Pivocortio. Oh ya, benar. Oh ya, terus Pas pucuk. Terus ini di percabangan dari bentukan kornua uteri kita bisa ngelihat ada ini cabangannya di tengah-tengah kayak gini. Kalau misalkan ditunjuk di tengah-tengah, ini adalah bentukan dari bifurcatio cornualis, sama kayak bifurcatio trachealis itu percabangannya. Ini sama juga bifurcatio cornualis, percabangan dari kornua uteri. Gitu guys. Ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang kelupaan aku? Aman kan ya? Oke, terus habis itu apa udah bisa dilanjut atau ada yang mau ditanyain lagi? Korpus uteri itu tadi cuma luarnya ini aja. Semuanya keseluruhannya ini sampai bawah itu semuanya korpus uteri. Dari mana ke mana? Tapi dalamnya korpus uteri itu apa? Korpus uteri dalamnya? Iya. Sebutannya ada nggak? Nggak ada. Ya udah korpus. Ini semuanya korpus uteri. Jangan ditambah. Kalau misalkan dalamnya nanti kalau misalkan mau lihat histologinya ya ada nanti. Kayaknya sih ada, lupa aku. Uterus ada deh. Endometrium, itu ada kok, endometrium. Kayak nanti dipelajarin pas fase lagi menstruasi, itu diliatin. Tapi itu nanti histo. Jadi bukan makros anatomi tapi mikros anatomi. Kalau prolaps uteri itu apanya yang keluar? Ya ini ya, korpusnya keluar. Hah? Royong. Iya. Tapi biasanya prolaps vagina nggak sih? Saya kalau pernahnya itu prolaps. Uterus. Iya. Ya ini semuanya kayak gini keluar, tapi nggak sampai kornua. Kayak bijinya apa itu? Sampai membulet kan? Iya. Besar. Studi lapangan. Itu kamu berarti kamu pernah masukin langsung? Iya. Gila, keren. Sumpah? Jujur. Wah gila. Kan membesar. Itu biasanya gara-gara otot-otot spinsternya enggak itu, terus itu dia biar keluar. Kak mau tanya, kan waktu ini udah matang, Ha-ha. angkat hembre. Ha-ha. Terus nunggu sperma datang itu gimana? Oke. Jadi kalau misalkan buat yang itu buat proses fertilisasi, kan pertama-tama ovum pasti bakal dihasilin sama ovarium. Terus habis itu ditangkap sama fimbre. Nah, terus habis itu ovum akan berjalan ke bentukan dari tuba falopii buat menunggu difertilisasi. Nunggunya di tuba falopii. Nah, kalau misalkan udah difertilisasi, yang antara ovum dan juga sperma itu akan lanjut berjalan ke kornua uteri buat implantasi atau penempelan. Jadi nanti bakal Ini ya Kak berarti? iya, nanti bakal di sini membesar. Iya, ada yang membesar. Ada yang membesar beneran. Jadi kayak kelihatan dia ada embrionya, ada janinnya. Kemarin ada yang ada fetusnya. Iya, ada. Pembesarnya di mana? Di sini, ini nanti bakal membesar. Bangun kayaknya dilenggok hati kanan kiri atau Kalau misalkan implantasinya di sini ya di sini doang. Kalau misalkan di sini ya di sini doang. Jadi salah anaknya satu. juga bisa kanan kiri? Bisa. Yang Iya, kanan kiri. yang kelainan itu yang harus dipotong itu yang kelahiran apa yang fertilisasinya pas di sini itu. Ada nggak sih kelahirannya? Apa itu? Jadi dia dibuahinya bukan pas di sini tapi Oh iya ada itu ada. Itu nggak boleh itu. Kalau misalkan kayak gitu soalnya nanti nggak bakal berkembang janinnya. Jadi kalau misalkan itu ya harusnya di kornua uteri ini.
implantasinya. Ada nggak ya? Kalau misalkan tak cari sih bisa nemu nanti. Kalau anaknya 3 gimana kan? Nambah. Ya bisa sih. Tapi biasanya kayaknya maksimal 2 deh. Karena biasanya Oh, aku nggak biasa itu. tapi ya kayak gitu, kayak apa ya? Semuanya bakal kok implantasinya di sini semua. Berarti antara satunya itu isi Pembahasannya di sini. ya salah satu isi besarnya tuh gini. Besar banget, benar gede banget. Gede banget. Kemarin lo ada. Ada kemarin. Yang anu ya? Jadi kayak di dalamnya ada Fetus. fetus ya. Ada anaknya. Udah ada anaknya. Kemarin aku ada yang gede. Ada yang gede seginian. Ya, Ada yang kecil segini. Iya, yang kemarin diagnos kita itu. Ada yang kecil kayak gini, ada yang gede segini. Ada yang udah ada bentuk. Saya coba cari saya. Oke, boleh. Ada yang udah ada bentuknya. Jam berapa? 10 sekarang. Oh iya, boleh. Ini udah. Ini last tutor. Makasih ya Kak. Jadi gini, ini anomali. My trip, my adventure. Oh, kau itu diceplok aja. Oh iki yo, sing rada atas iki yo. Iki cervix, wes, cervix utari. Iki corpus utari, iki kornua utari. Teko anu yo. Kan maksud bentuk-bentuk simplex sing ngono itu kurang paham aku. Tutup. Bentuk ureter iki. Jenis Jenis uterus. Terus di sana. Aku gak paham jenis uterus. Apa itu? Primata. Uterus gimana? Anak-anak. Apa mau ke sini? Ya Allah. Cell free. Wow. Baby bus. Ini yang kecil. Jadi video ada. Mana yang kecil? Mana videonya? Ini harusnya ada lagi, tapi anaknya copot. Oh ini. Anaknya copot. Ini yang di dalamnya ini namanya karunkula. Nah karunkula ini nanti dia bakal jadi plasenta yang di sini buat nyambungin sama fetusnya buat. Ini bungkus dia berarti. Ini apa yang di ini? Itu bentukan Vaginanya mana? vaginanya ini Vaginanya di sini. Iki kornua. Kornua utari. Ini kan udah ada lihat nih cabangan nih. Nah, iya. Tuh. Dan nanti kalau lahir ini pas lagi. Iya, ya udah dari asal kayak Apa Kak bener-bener ini tadi buat apa Kak? karunkula nanti dia buat ngasilin plasenta buat nutrisi dari janinnya. Itu nutrisinya nanti lewat sini. Lewat sini, iya betul umbilikus. Umbilikus. Nah, karena formalin. Ya, like this. Ayo. Mana yang sesamoidea? Belum nemu dong, belum ada dong. Udah ada Ini umur satu. berapa Kak kira? Ini sih sama ide. Ini ya, guys. Itu palang. Fadil seneng sih kan ini sedih hari ini. Oh ini anaknya dua. Ini anaknya 2 nih, anaknya satu lagi. Oh anaknya. Oh no. Oh my gosh. Oh, dari dalam satu ginian bisa isi 2 enggak Kak? Bisa. Oh, bisa. Kemasan saset aja. Terus ini dibuka, ini muskulus apa? Ini ya, kelihatan ya. Udah. Dia di kornuanya dia di kornu. Berarti ntar kalau lahiran mengajukan lagi kayak yang tadi. Berarti ini bisa 1, 2. Emang ya, amazing, masya Allah. Kalau manusia cuma 1 ya? Tabarakallah. Bisa. Iku loh, sing tak jelas kok embryo splitting. Iya, itu buat embrio ya guys. Embryo splitting. Itu salah satu bagian dari cloning. Oke, terakhir guys kita bahas mengenai glandula mame. Variumnya ya? Iya sih, kesini. Di sini ada glandula mame. Iya. Lucu ya itu. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat ada bentukan dari glandula mame. Jadi ada 1 dan juga 2, ada 2 glandula mamenya. Terus habis itu di glandula mame itu akan mengeluarkan satu gini putih susu dinamakan papila mame. Oke, ini papila mame. Di hewan kambing ada 2. Kalau misalkan di sapi ada 4. Oke, benar 4. Babi ada banyak, bisa jadi 8. Yes, betul. Terus habis itu di sini di bagian tengah dari papila mame kita bisa melihat ada bentukan dari ductus dinamakan ductus lativerus. Oke, betul, ductus lativerus. Kalau misalkan penunjukannya papila itu dia gini tegak lurus masuk ke dalam kayak gini. Kalau misalkan ductus dia kayak gini sejajar sama papila mamenya.
Oke, begitu. Wow. Wis. Postes. Iya. Tes. Kalian belajar dulu aja prosesnya jangan sekarang aja. Aku meneteskan air mata ini. Formalin. Kalian tahu dah aku tokenya di Lampung. Iya. Oh, jangan gitu aku sedih banget. Ayo. Jangan gitu aku sedih. Satu, dua, tiga, oke. A3. Hai, last day. Last tutor mas day, keliru. Iya, benar di Surabaya. Hai. Gitu aku lagi sedih loh. Ya. Gak apa-apa guys, nanti kita ketemu lagi anatomi semester depan. Oh ya. Jangan lupa ikut anatomi semester depan dan juga jangan lupa ikut oprek astus anfet. Wow. Oke. Ikut semua ya, aku tunggu semua. Aduh. Ya. Dadah. Ayo, dadah. Yo, mantap. Jangan lupa ikut oprek. Mantap. Lihat ini apa? Benar, ini mata panda karena apa? Benar, anatomi. Oke. Nice ya. Anatominya makros, Jangan lupa tapi stresnya mikros. Oke, nice, bye.